11242220004 yang akan menjelaskan video anatomi panggul, mekanisme persalinan, dan anatomi kepala bayi. Anatomi tulang-tulang panggul yaitu terdiri dari 4 buah tulang, 2 tulang pangkal paha, 1 tulang kelangkang atau osakrum, 1 tulang ekor atau osigis. Osakae yaitu tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang, yaitu tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Tulang usus yaitu tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang panggul. Batas atasnya itu merupakan tulang yang paling tebal, disebut crista iliaca. Nah, ujung depan dan belakang dari crista iliaca yang menonjol disebut spina iliaca. Spina iliaca itu terbagi menjadi spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Lalu ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca dan posterior inferior tersebut terdapat tekik. Lalu ada ostium atau tulang duduk yang terdapat di bawah dari os iliaca. Pinggir belakang yang berduri yang ini disebut spina ischiadica. Lalu di bawah spina ischiadica itu terdapat incisura ischiadica major dan incisura ischiadica minor. Nah, lalu di pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal ini disebut dengan tuber ischiasidium. Itu tulang kemaluan atau yang disebut dengan os pubis yang terdapat di sebelah bawah depan dan tulang usus. Nah, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang punggul disebut foramen obturatorium. Nah, tangkai os pubis yang berhubungan dengan os ilium itu disebut dengan ramus superior osis pubis dan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kiri dan kanan itu membentuk arcus pubis. Selanjutnya itu ada tulang osakrum atau tulang kelangkang. Osakrum ini berbentuk segitiga, melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Nah, terletak di sebelah kanan, sebelah kedua belah pangkal paha. Terdiri dari 5 ruas tulang senyawa. Nah, kiri kanan dari garis tengah ini nampak 5 buah lubang yang disebut foramina sacralia anteriora. Ini lubang ini. Lalu di garis tengahnya terdapat cuat-cuat duri disebut crista sacralis. Di bagian atas osakrum yang berhubungan dengan ruas tumbal dan tulang pinggang yang kelima menonjol ke depan disebut promontorium. Lalu yang terakhir ada tulang osigis atau tulang ekor yang berbentuk segitiga yang terdiri dari 5-3 ruas. Ini. Nah, pada persalinan ujung tulang tunggi ini dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah pinggul bertambah besar. Ada 7 mekanisme persalinan. Yang pertama itu engagement. Engagement itu adalah di mana kondisi kepala memasuki PAP. Di sini posisi kepala sinclinimus di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian saat ada dorongan his, kepala akan mengalami langkah 2 yaitu descent. Descent di sini ataupun penurunan terjadi karena asinclinimus anterior di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Di sini terjadi penurunan kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asinclinimus posterior, kemudian kepala semakin turun ke bawah. Selanjutnya itu adalah fleksi atau flexion, adalah keadaan di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai cot 3 atau os ischiadica, kepala tertahan dan otomatis mengalami langkah 4, yaitu putar paksi dalam. Nah, rotasi internal sehingga os occiput yang di pinggir menjadi posisinya di depan. Yang kelima itu ekstensi. Ekstensi itu dagu menjauhi dada. Jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, dan lahirnya kepala. Lalu selanjutnya mengalami putaran paksi luar. Putaran paksi luar itu kepala yang menyesuaikan sesuai dengan sumbu badan janin atau menyesuaikan punggung janin. Nah, ini putar paksi dan selanjutnya itu ekspulsi.
yang dimana lahirnya berturut-turut. Dari yang pertama adalah bahu anterior, lalu ada bahu posterior, lalu disusul kaki dan lahirlah bayi tersebut. Selanjutnya ada anatomi kepala bayi yang terdiri dari muka atau os orbita, tulang dahi, lalu ada os zygomaticum, tulang pipi, dan os nasal, tulang hidung, lalu ada os maxillaris, tulang rahang atas, dan os mandibularis, rahang bawah. Selanjutnya itu ada tulang tengkorak, yaitu os frontalis, ada kanan dan kiri, lalu os parietalis, ada kanan dan kiri, lalu occipitalis hanya satu bagian. Selanjutnya ada sutura pembaginya, yaitu ada sutura frontal yang dibagi kanan dan kiri. Selanjutnya sutura sagittalis yang dibagi pariental kanan dan pariental kiri. Lalu ada cornea yang membagi antara pariental dan frontal, dan sutura coronaria yang membagi antara pariental dan frontal. Lalu selanjutnya ada ubun-ubun besar atau mayor yang berbentuk segi 4 di depan ini, dan di belakang ada ubun-ubun kecil atau ubun-ubun minor seperti segitiga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan mengenai anatomi panggul, mekanisme persalinan, anatomi kepala bayi. Jika dapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.